sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita masuk di dalam renungan tengah minggu daripada Gereja Assembly Church. Saudara, tanpa terasa kita telah memasuki bulan ketiga dalam tahun 2022 ini, ya, dan kita berada di penghujung daripada bulan Maret ini. Saudara yang kekasih, tema kita pada bulan Maret ini musim kehidupan.
secara keseluruhan temanya adalah musim kehidupan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, kita mau berdoa kiranya Tuhan menolong dan mengurapi kita semua, baik yang membawakan maupun yang mendengarkan daripada renungan tengah minggu ini, boleh sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan Tuhan boleh menyertai kita di dalam segala hal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu Tuhan, kembali kami boleh menghadap hadirat-Mu, dan kami boleh mau merenungkan Tuhan sedikit dan belajar daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, dan Engkau mengurapi juga pendengar-pendengar yang secara online. Biarlah Tuhan tolong dan memberkati pada mereka. Tuhan, kami tahu kami perlu Engkau, sebab itu biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan sesuai dengan firman daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dari awal pertengahan sehingga akhirnya daripada renungan tengah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini ya secara tema keseluruhan musim kehidupan. Ya, musim kehidupan kalau kita melihat kehidupan daripada kita di dunia ini, kita tinggal di Australia, kita mengenal 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, dan kita kalau melihat, mempelajari daripada firman Tuhan bahwa bagaimana kehidupan daripada orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini mempunyai musim-musim daripada kehidupannya. Ya, baik itu secara keseluruhannya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang, ada yang pergi. Biar kita semua malam ini mau merenungkan sungguh-sungguh beberapa ayat, dan kita mau melihat bagaimana kondisi daripada anak-anak Tuhan yang menjalani kehidupan ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Dan tema pada malam ini saya ambil yaitu mengenai rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kita tahu rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan daripada manusia selalu mempunyai tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita mau melihat rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, Tuhan selalu punya rencana. Ya, Tuhan selalu mempunyai rencana di dalam kehidupan daripada anak-anaknya. Dalam setiap hal yang kita alami. Dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun mempunyai liku-liku, walaupun mempunyai banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapi, naik turun, senang, sedih, semuanya Tuhan. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di dalam setiap musim kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan ini, rencana Tuhan yang telah digariskan, Dia senantiasa tidak pernah gagal. Karena Dia mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara, untuk ini kita mau melihat bagaimana kehidupan seorang yang Tuhan sangat-sangat mengagungkan dalam kehidupannya. Kalau saudara baca dan lihat daripada kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu Ayub. Ya, Ayub yang jujur, yang setia, yang takut akan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ya, kita melihat bahwa Ayub ini orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saudara, Ayub pasal 1 ayat 7 sampai 12 mengatakan demikian. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Haleluya. Dia senantiasa mengelilingi bumi. Ya, sebagaimana di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, berjaga-jagalah. Kenapa? Si setan, iblis senantiasa mengelilingi dunia ini seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 7 ini. Tuhan tanya, dari mana engkau? Lalu iblis katakan, dalam perjalanan dan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Haleluya. Saudara, Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Tapi iblis pun tidak tinggal diam. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya sudah begitu dekat di mana dia akan dihukum. Sebab itu dia keliling mencari siapa yang dapat dilulurnya. Seperti singa yang mengintai kepada kita. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tadi yang saya katakan. Saudara, lalu ayat yang 8 mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperlihatkan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Tuhan yang mengatakan, bukan Ayub mengatakan, tetapi Tuhan yang mengatakan. Dia adalah saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya hidup saleh atau suci dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, malam ini kita mau periksa kehidupan kita. Dapatkah Tuhan mengatakan kepada kita, "Hei Simon, apakah engkau saleh? Apakah engkau jujur? Apakah engkau takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan?" Saya tanyakan kepada saudara, periksa kehidupan saudara dalam hal ini. Karena apa? Tuhan mempunyai rencana. Kenapa Tuhan mengatakan Ayub ini? Karena Tuhan tahu bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana karakter Ayub, bagaimana dia dapat menempa kehidupannya, musim-musim kehidupan ini. Dia seorang kaya, hartanya banyak, anaknya banyak, semuanya banyak dalam kehidupan. Tuhan memberi kelimpahan. Lalu apa yang dikatakan? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Haleluya. Iblis coba berdialog dengan Tuhan. Lalu di sini dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakan atau telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Haleluya. Tuhan tahu siapa Ayub. Sebab dia memberkati dia. Dia melindungi dia. Lalu iblis katakan, terang aja loh. Terang aja Tuhan. Engkau melindungi dia. Engkau memberkati dia. Ya pasti dia takut akan engkau. Dia saleh dan sebagainya. Lalu tetapi ulurkanlah tanganmu. Dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Haleluya. Tetapi maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan katakan, silakan. Kamu mau berbuat apa akan kekayaannya, apa yang dimiliki, kerjakan. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya terus, saudara, kita melihat dalam sekejap, ya, dalam hari-hari berikutnya, kehidupan Ayub begitu hancur. Hancur, hartanya habis, keluarganya habis, semuanya habis. Saudara, tetapi apa yang dikerjakan oleh Ayub? Ya, apa yang dikerjakan oleh Ayub? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 mengatakan, maka berdirilah Ayub
lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak membuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, waktu iblis datang kepada Tuhan, ya engkau si Tuhan memberi berkat, melindungi, mempagari, ya pasti dia takut akan engkau. Tapi Tuhan katakan, coba uji dia, ambil semua hartanya, ambil semua yang dimilikinya. Kita mau melihat bagaimana kehidupan Ayub. Kita melihat di dalam ayat 20 katakan, Ayub sujud menyembah Allah. Walaupun dalam keadaan hancur, lebur kehidupannya, semuanya habis. Tetapi dia tetap menyembah Allah. Dan dia katakan, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia. Begitu juga aku akan kembali dengan telanjang. Artinya, dengan tidak membawa apa-apa, Ayub datang ke dalam dunia. Ayub dilahirkan. Begitu juga akan dia kembali. Ini mengingatkan kepada kita, apa yang kita mau cari Tuhan. Apa yang kita mau cari dalam dunia ini. Hidup kita, di dalam arti kata-katakan 70 tahun, itu pun sudah baik. Kalau lebihnya, itu bonus yang Tuhan berikan. Apa yang kita punya? Pada waktu kita menghembuskan napas, apa yang kita ada? Apakah kita bisa bawa harta kita? Apakah kita bisa membawa kepandaian kita? Apakah kita bisa membawa teman-teman kita? No. Saudara yang kekasih, ini pengingatan bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuan ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak-tidak. Haleluya. Waktu iblis datang lagi, lihat, anakku tidak akan menghujat apa. Ya. Lalu, kalau kita baca selanjutnya, Ayub pasal 2 ayat 5 dan 6. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia di dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Haleluya. Haleluya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesesakanmu, kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Haleluya. Saudara, iblis katakan, iya, dia badannya nggak apa-apa sih, semuanya dia senang, ya udah habis sudah nggak apa-apa. Tapi iblis katakan, ya, tadi katakan apa? Ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya terang aja, dia masih sehat, masih apa. Tuhan katakan, kerjakan, ada di dalam kuasamu. Iblis, lalu apa yang dikerjakan, saudara? Kita tahu. Dari ke ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub memiliki luka-luka yang begitu. Sehingga istrinya tadi berkata apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih engkau mau tetap suci? Kutuki Tuhan katanya. Kutukilah Allah dan matilah. Saudara yang kekasih. Maka tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu mereka duduk bersama-sama dia
di tanah selama 7 hari dan 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, permasalahan apa yang saudara hadapi? Permasalahan apa, persoalan apa yang saudara hadapi? Apakah saudara mengalami seperti yang Ayub alami ini? Ayub mempunyai iman yang sungguh-sungguh teguh. Ayub mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh teguh. Sehingga waktu istrinya katakan, kutukilah Tuhan. Dia bilang, jangan. Apa kita mau menerima yang baik? Saudara, di sini kita melihat Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Ayub. Karena apa? Allah tahu siapakah Ayub. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Ya, seringkali pada minggu doa berkat dan doa pengutusan kita sering mendengar kata-kata ini. Ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Karena apa? Rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Walaupun kita di dalam lembah maut sekalipun, Dia senantiasa menyertai kepada kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan. Saudara, hadapi permasalahan apa yang saudara hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Arahkan pandangan saudara kepada Dia. Jangan melihat kepada keadaan saudara, jangan melihat ke kiri, ke kanan, apa yang dikatakan oleh teman-teman saudara. Kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat dalam kitab Ayub ini, bagaimana susahnya, bagaimana dia menderita, bagaimana teman-temannya memberikan anjuran kepada dia. Sebab itu kita jangan mau mendengarkan apa yang dikatakan orang, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah mendengar setiap kali hari Minggu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, orang sering sekali tidak suka membaca kitab Ayub dari pasal 1 sampai pasal yang ke-42. Sampai pasal yang ke-41. Karena itulah kesedihan yang ada dalam kehidupan Ayub. Dari awalnya saja, anaknya hilang, habis, istrinya menghujat kepada dia. Saudara, teman-temannya datang bukan menghibur, tapi memberikan secara hikmat daripada dunia. Sebab itu, marilah kita mempunyai iman, beriman kepada Tuhan, dan kita mau menyerahkan, bersandarkannya kepada Dia. Tuhan Yesus, Allah mengatakan kepada iblis, engkau boleh memberi kesakitan, engkau boleh inikan kesehatannya, tapi satu, jangan engkau ganggu nyawanya. Haleluya. Saudara, yang penting adalah iman kita, kehidupan kita, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Kalau saudara berserah mengandalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan memberikan yang terbaik. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub pasal yang ke-42, ya, Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. 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 Saudara, Ayub telah menjalani kehidupan yang begitu menderita. Sampai kepada lembah daripada
kehidupan yang begitu dalam. Pada waktu dia telah melewati itu, dia bisa berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan, saudara, dia sanggup. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Orang tua, anak-anak, suami, istri, teman-teman. Gak usah khawatir, saudara. Jalani kehidupan saudara secara saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Mari saudara, jangan saudara lewatkan. Jangan saudara melihat kepada kiri kanan. Pandang, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan saudara, pasti saudara diberikan kemenangan. Kita baca pasal 42. Tuhan memberikan kemenangan kepada Ayub. Hartanya dikembalikan, anak-anaknya dikembalikan, dan dia masih hidup 100 tahun lagi. Apa yang saudara ini? Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-5. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang telah mengabaikan kehinaannya tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 4, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang kekasih, pandang kepada dia. Dia yang sudah mati, rela mati untuk kita. Rela mati untuk keselamatan kita. Kenapa? Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Bertekun di dalam iman kita dan percaya bersandar kepada Tuhan. Saudara, pegang kesalehan, pegang kejujuran, pegang saudara takut akan Tuhan, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita melihat bahwa Ayub keluar sebagai pemenang dengan sukacita, mempunyai sukacita yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Saya percaya apa yang saudara alami saat ini dalam menghadapi segala persoalan masalah saudara, pergumulan saudara, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan, saudara lalui. Ada lagu akan kita tahu akan hari esok. Kita nggak tahu. Ayub juga nggak tahu akan terjadi apa. Tapi ku tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggal. Di balik pelangi daripada kehidupan ini ada suatu kehidupan yang kekal. Mari saudara. Tuhan menyediakan rencana yang indah. Tuhan menyediakan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau berserah kepada Dia. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Supaya saudara boleh mendapatkan kemenangan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Dia senantiasa menopang segala rencana. Mari saudara. Pandang kepada Dia. Pandang. Tetap pegang kejujuran. Pegang kesalehan. Takut akan Tuhan. Dan menyerahkan. Bagaimana kita bisa lakukan? Pandang. Jangan pandang kiri kanan. Jangan melihat kiri kanan. Pada waktu Petrus berjalan di atas air. Waktu dia melihat kiri kanan. Dia jatuh.
Tapi tangan Tuhan tidak pernah tinggal. Dia pegang. Masalah apa yang saudara hadapi? Kita mau berdoa. Ya Tuhan tolong. Tapi bukan kehendak kita. Sebagaimana doa Tuhan Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi Bapa surgawi. Kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendak Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan kehendak Bapa yang jadi. Kalau dia tidak mati buat kita. Tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada. Kita bisa berkumpul seperti ini. Mari kita berdoa. Biar Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Buat contoh yang Tuhan berikan kepada kami Ayub. Yang bertekun sampai kepada akhirnya. Dan Engkau memberikan kemenangan. Karena kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan. Engkau mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara yang mempunyai masalah, mempunyai percobaan, mempunyai gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Haleluya. Haleluya. Pandang kepada dia. Dia mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan, kesesakan yang mereka alami. Masalah-masalah kehidupan yang mereka alami. Penyakit-penyakit yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong Tuhan. Karena kami tahu Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Engkau memegang tangan-tangan kami supaya kami tidak jatuh. Biarlah kami boleh berdiri teguh Tuhan. Dan rencana-Mu ini tidak gagal di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh bertahan Tuhan. Dan kemenangan dan sukacita ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Bila kau izinkan sesuatu